Halo Sobat Fisika, kembali dengan topik fisika yang seru. Kita akan membahas tentang interaksi elektron dengan foton, terutama pada aspek non-perturbatif. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman bisa melihat video Valetronics. Di sana saya menjabarkan salah satu bentuk interaksi elektron-foton. Di sana saya melakukan substitusi yang namanya Peierls substitution. Itu saya mengganti P, ya, vektor momentum menjadi P minus EA per C. Di mana dengan menggantikan vektor ini, kita akan mendapatkan Lagrangian untuk elektron di dalam medan magnet. Dari Lagrangian itu kalian akan menurunkan, bisa mendapatkan gaya-gaya medan magnetnya, yang ujung-ujungnya mendapatkan persamaan Maxwell. Dengan A adalah potensial vektor, ya. Nah, di sini saya menggunakan metode yang lain. Kalau yang sebelumnya itu adalah momentum gauge, nah yang ini adalah length gauge, ya. Jadi menggunakan Hamiltonian H0 yang merupakan Hamiltonian dari kristal itu sendiri tanpa ada perturbasi apapun, ditambah dengan perturbasi karena ada medan listrik dari luar, ya. Itu energinya dinyatakan dalam dipole, ya. Dipole itu E kali R, kemudian didotkan dengan medan listrik, gitu, ya. Oke, kemudian kita menuliskan Hamiltonian dalam kuantisasi kedua di ruang R, ya. Maka kita memperkenalkan operator medan atau field operator. Operator medan itu sama aja operator anihilasi di ruang R, gitu, ya. Nah, itu kita bisa lakukan Fourier transformasi, ya, transformasi Fourier di ruang K, itu menjadi operator anihilasi di ruang K. Dengan phi n itu adalah fungsi Bloch, ya. Fungsi Bloch itu yang menggambarkan fungsi gelombang di dalam kristal, terdiri dari fungsi periodik, ya, karena periodik potensialnya, dikalikan dengan plane wave, ya. Plane wave. Oke. Kadang juga kita bisa asumsikan bahwa Brillouin zone, ya, atau koordinat K yang kita pakai itu bersifat continuous, maka kita bisa menggantikan penjumlahan menjadi integral, ya, dari Brillouin zone. Ini integral BZ, ya. Dengan D di sini adalah dimensi dari material itu, dimensi 1, 2, atau 3, gitu, ya. Oke. Berikutnya kita bisa mendefinisikan ortogonalitas dari fungsi kita, gitu, ya. Jadi kita pasang NK, N di sini adalah, ya, indeks dari band, ya, dengan MK K prime, gitu, ya. Jadi saya membuat K-nya agak tebal, itu artinya dia merupakan vektor, ya. Itu bisa didefinisikan sebagai DDR phi n conjugate, ya, KR dikalikan psi m K prime R, gitu, ya. Nah, ini adalah fungsi delta Kronecker, ya, NM, dan juga D delta Dirac, ya, K di K prime, ya. Dengan demikian fungsinya merupakan fungsi yang terortonormal, ya. Kemudian kita juga menggunakan identitas karena nanti ujung-ujungnya kita mau mencari, ya, operator yang untuk menentukan nilai R, ya, berapa, ya. Operator untuk mengukur berapa posisi, ya, dari suatu elektron di dalam kristal. Maka kita melihat hubungan, ya, bahwa operator itu bisa dinyatakan dalam turunan terhadap K. Jadi kita coba turunkan terhadap K. Jadi kita ambil I, itu bilangan imajiner, ya, D psi n KR terhadap DK. Ini akan mendapatkan E pangkat I K dot R DU, ya, NK dibagi DK dikurangi R psi n itu, ya, gitu.
kita juga bisa mendefinisikan kuantitas ya, misalkan I ya, dari du n, K dibagi dk fungsi r itu adalah jumlahan dari band di M dari UM ya, K fungsi R dikalikan dengan AMN ya, di mana AMN ini adalah vektor ya, jadi ini vektor, AMN itu vektor ya, fungsi K I dikalikan U N prime K dk turunan dari K dari U ya, U sebentar MN ya, ini M ya, ini UN K ya. Gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai non-abelian Berry connection. Nah, bedanya yang dengan Berry connection ya, Berry connection itu menghubungkan antara dua fungsi periodik yang satunya diturunkan terhadap K. Kalau dua-duanya dalam band yang sama ya, maka dia disebut sebagai abelian Berry connection atau Berry connection biasa untuk satu band. Ini adalah Berry connection ya. Oleh sebab itu, sekarang kita punya I yang tadi kita tulis lagi ya, d psi n per dk kr itu adalah, ini kita buat ini ya, jadi adalah E I K dot R dari jumlahan M U M K R ya, A M N K dikurangi R psi N K R. Nah, ini tadi kan tidak lain adalah definisi dari psi ya, maka kita bisa tuliskan sebagai psi M KR AMN K kurangi R psi N KR ya. Nah, di sini Berry connection muncul ketika kita melakukan turunan terhadap K atau mencari operator R gitu ya. Itu ada hubungan dengan Berry connection. Jadi Berry connection itu tidak lain memang sebanding dengan bagaimana cara kita mengukur posisi dari elektron dalam kristal. Dengan kata lain, ada yang menyebutkan bahwa Berry connection itu tidak lain adalah posisi intrasel ya, suatu elektron. Sedangkan R ini yang besar, yang muncul dari plane wave itu adalah posisi ekstrasel. Jadi posisi yang seperti elektron di dalam di dalam vakum gitu ya. Jadi dia tidak terpengaruh oleh medan yang adanya potensial periodik gitu. Oke, selanjutnya
kita mengalihkan conjugate ya, dari psi m conjugate di k prime atau psi n prime aja ya, biar nggak tumpuk ini ya, karena ada indeks m di ruas kanan r gitu. Kemudian kita kalikan i, kita integralkan terhadap r ya. Nah, ini terserah dimensinya berapa. Terus ini ya kita kalikan psi n. Jadi intinya cuman semua persamaan ini kita kalikan psi n prime conjugate ya. Kemudian kita integralkan. Itu AMN K dikurangi integral DDR psi n prime K prime R psi n K R gitu ya. Oke. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita analisis satu persatu ya. Perhatikan, integral ini dilakukan terhadap R ya. Tetapi di sini kita punya do per dk ya. Secara prinsip, turunan terhadap K ini tidak bergantung ya pada ini, pada R. Jadi kita bisa melakukan pemindahan ya, turunan ini keluar ya. Gitu. Dan ini juga fungsi K prime, jadi tidak ada hubungannya dengan K. Jadi kita bisa keluarkan. Nah, kalau kita keluarkan, yang tersisa adalah integral yang tadi adalah definisi dari normalisasi di awal ya. Ini normalisasi di awal ini. Yang hasilnya tidak lain adalah fungsi delta ya. Jadi ini tidak lain adalah I D per dk n prime k prime dengan n k gitu ya. Berikutnya sama ya. Ini kita bisa pertukarkan antara integral dengan summation, kita bisa pindah summation-nya keluar. Kalau demikian dia, kemudian A-nya ini juga tidak bergantung pada R, jadi kita bisa keluarkan dari integral ya. Jadi jumlahan M A M N K gitu ya. Ini menjadi N prime K prime M K gitu ya. Dikurangi. Nah, ini adalah definisi dari N prime K prime dari operator R yang kita cari ya. N K gitu. Kemudian karena ortogonalitas, kita mendapati bahwa nilai dari ini adalah fungsi delta ya. Delta Dirac n prime dengan delta Kronecker K minus K prime ya. Ini juga sama, AMN delta Dirac n prime M delta Kronecker K minus K prime delta Dirac kurangi operator NK. Oke. Nah, kita pindahkan ini ke ruas kanan. Kita mendapatkan bahwa harga harap untuk mengukur posisi dengan
menghasilkan perubahan keadaan ya dari K N menjadi N prime K prime, itu dapat dituliskan sebagai ini tadi ya, penjumlahan ini menghasilkan, karena ini ada delta function jadi menjadi M-nya diganti N prime ya. Jadi A N prime N K delta function dari K prime. Ini pindah sana dikurangi I D per dk delta function N prime delta function K minus K prime. Oke. Nah, berikutnya kita akan menuliskan lagi Hamiltonian yang tadi supaya gampang ya. Hamiltonian yang tadi kita tulis dalam integral di ruang R. H0 minus E R dot E fungsi waktu psi gitu ya. Nah, kita kan punya definisi bahwa psi itu adalah jumlahan NK gitu ya, dari A NK psi NK gitu ya. Harus fungsi R ya. Oke, gini. Nah, kita masukkan sekarang ya, kita substitusikan ke sini. Maka kita mendapatkan HT itu adalah oh ya, kita lupa bilang ya, bahwa H0 itu merupakan eigenvalue ya dari psi n ya, dengan kita mendapatkan EK ya, EN K gitu ya, psi n KR. Nah, ini adalah band structure dari solid yang kita buka ya, kalau kita mendiagonalisasi Hamiltonian kita. Nah, maka HT-nya itu kita dapat, kita masukkan lagi ya, integral dr ini menjadi summation NK A dagger N K psi N K, R conjugate ya, Hamiltonian 0 dikurangi E R dot ET, kemudian kita jumlahkan lagi dengan indeks yang berbeda ya, M K prime gitu, A M K psi M K, R ya. Oke. Nah, kembali lagi kita analisis satu-satu bahwa operator Hamiltonian 0 itu kan ini ya. Jadi HT ini kita mendapatkan perhatikan di sini kita punya operator ANK dengan AMK ya, dagger NK dengan AMK. Kemudian ada ortogonalitas di sini ya. Karena H0 eigenstate dari psi m, maka operasinya menghasilkan angka berupa eigenvalue ENK dengan psi m ya. Oke, kita pecah jadi dua aja ya. Satu ini dua ya, bagian pertama. Sekarang kita kerjakan yang bagian pertama dulu. Bagian pertama kita mendapatkan integral dr summation NK MK gitu ya. Dagger NK psi N K R. Nah, H0 tadi kita dioperasikan ke psi N menghasilkan EN ya. K ini psi M K R. Sebentar ya, ini K-nya harus K prime ya, sorry. Ini K prime. Ada AM ya. K prime. Oke.
Nah, ini tidak lain adalah ortogonalitas tadi yang kita pakai ya, diintegralkan terhadap dr. Jadi tidak lain adalah yang bagian pertama kita mendapatkan jumlahan dari NK, MK, ENK, ya benar, sorry ini ENK ya, ini karena kerja ke K prime, soalnya harusnya K prime ya, ini K prime, tapi karena ortogonalitas ada A dagger NK, kemudian A, sorry saya agak mess up ya, ini kan bekerja ke M ya, MK, jadi harus M ya, ini EM ya, ini EM, K prime ya. Nah, karena ortogonalitas ada delta function ya, NM, delta K prime gitu. Maka bagian ini kita mendapatkan yang seperti biasa ya, Hamiltoniannya NK, ENK, A dagger N, AM, K gitu ya. Ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua, sama saja sebenarnya, tapi bagian kedua itu kita ada minus, epsilonnya kita keluarkan, itu sorry ini agak membingungkan ya, ada energi sama ini. Jadi ini epsilonnya pakai E aja ya, atau energinya saya ganti E, sorry. Ini energinya saya ganti E. Yang ini electric field ya. Nah, yang bagian kedua itu ada E-nya keluar dari integral dan epsilon itu electric fieldnya keluar ya. Nah, di situ ada integral ddr summation nk mk dagger n psi kr r am k prime psi gitu ya. M K prime, R gitu. Oke, nah ini bagian yang A ya, bagian ada AA-nya ini kan tidak bergantung R, maka kita bisa keluarkan. Jadi ini sama dengan minus E epsilon T, ini dot ya, dot. Didotkan dengan summation NKMK A dagger N K AMK prime. Oke, nah ini adalah tidak lain adalah KN ortogonalitas tadi, tapi sekarang adalah harga harap untuk mendapatkan nilai R tadi ya, M K prime ya. Oke. Nah, ini tadi kan kita sudah hitung ya di sini harga harap ini ya, maka kita mendapatkan ini udah kita hitung, tinggal kita pindahkan. Berarti yang suku keduanya kita mendapatkan dia adalah minus E epsilon T dot kan summation ya. Sorry, saya kayaknya harus hati-hati ya memindahkan ini ya, kayaknya. Oke, saya taruh ini di sebelah kanan dulu ya supaya nanti tidak salah. AM K prime ya. Jadi kita mendapatkan NKMK dagger NK ini kita mendapatkan mana tadi? Jadi suku pertama kita mendapatkan peri connection ya, N M K gitu ya, karena delta function
Oke, kita tulis ya delta functionnya K prime dikurangi IDDK delta function NN prime delta function K prime ya, dari A M K prime. Oke, jadi ini kita mendapatkan minus E epsilon T dot ini ada delta function K prime ini menjadi summation NMK gitu ya, dagger K ANM dari K, karena K prime nya udah hilang karena delta function, dikurangi I D per dk dari AMK gitu ya. Tapi ini sebentar ya, ini delta functionnya harusnya ini bukan n prime tapi m ya, maka ini menjadi n juga. Yang ini AMK ya, sorry, gitu. Jadi yang ini adalah sepertinya fungsi yang interband ya, beda band gitu ya. Tapi yang ini itu sepertinya adalah fungsi yang intraband. Oke. Nah, ini tidak lain adalah definisi dari operator R, dan secara total dengan ini kita mendefinisikan operator polarisasi ya. Polarisasi itu adalah minus E R gitu, R operator ini adalah polarisasi, itu adalah minus E summation NM K, sebentar ya, sorry, ini tadi ada delta NM sini ya, berarti ini beda summationnya ya. Jadi yang untuk suku pertama itu disum terhadap, saya hapus dulu ya, bisa geser kali ya, saya geser. Oke, ini saya geser, ini saya hapus. Jadi suku pertama itu beda indeks band ya, NMN, kemudian dikurangi summation ya. Ini kalau ini cuma satu band ya, A ini I A dagger NK gitu. Dikurangi I summation N A dagger N A N K gitu. Ini yang disebut sebagai operator polarisasi. Jadi kita mendapatkan Hamiltonian yang tadinya kita tuliskan di ruang R, sekarang bisa tuliskan kuantisasi kedua ya di ruang K, N, K, ENK, A dagger N, K-nya vektor semua ya, AN, K, ditambah operator P dot E gitu ya, dimana P-nya adalah ini ya. Nah, misalkan kita mau menghitung ya,
Saya ulang lagi, kita melakukan integral parsial terhadap K prime ya. Di sini kita bisa keluarkan dulu bagian oke. Dengan operasi delta function kita mendapatkan d per dt summation nk a dagger nk ank gitu ya, d per dk delta function k minus k prime psi k gitu ya. Karena delta function hilang ya. Oke, summation sekarang tinggal k ya. Nah, kita bisa mendefinisikan dk gitu ya. an dagger ank psi k ini sama dengan turunan satu-satu ya, dagger n k sisanya ank psi k ditambah an dagger k dk ank psi k ditambah a dagger nk ank psi k. Saya lagi typo lagi. Sorry. Di sini ada yang typo tadi. Operator yang di atas ya. Ini R itu didefinisikannya di K prime ya, jadi harusnya K prime. Karena ini ditaruh di K prime, jadi harusnya K prime sama ya. Sedikit beda tapi dampaknya signifikan ya. Untuk melakukan, nah dari situ kita bisa melakukan integral parsial bahwa fungsi kita bisa turunkan d per dk prime dari an k prime delta function k minus k prime psi k prime gitu ya. Ini sama dengan d per dk prime an k prime diturunkan dulu baru dikalikan delta function k minus k prime psi k prime ya. Kemudian ditambah an k prime d per dk prime fungsi yang tadi ya, k minus k prime psi k prime gitu. Nah, biasanya kalau kita integralkan ya, semua ini kita integralkan. Ini juga kita integralkan. Integral pada boundary-nya itu bernilai 0 karena dia merupakan fungsi periodik. Maka di bagian sini kita bisa bilang biar bernilai 0, maka fungsi ini yang tadinya kita pakai di sini itu menjadi nilai minus dari fungsi ini gitu. Jadi ini menghasilkan minus ya dari summation nk d per dt a dagger nk summation k prime d per dk prime an k prime delta function k minus k prime. Nah tadi psi gitu ya, tapi kan di kenyataan kita bekerja di operator jadi nggak perlu psi, jadi cuman ini aja. Oke, nah sekarang kita bisa melakukan operasi Dirac delta ya, jadi semua ini menjadi dari k prime jadi k. Jadi sekarang kita bisa mendapatkan yang tadinya plus jadi minus karena ada partial integral tadi ya. Gitu. Jadi suku ini sekarang menjadi minus i summation nk, k prime-nya hilang karena sudah diintegralkan, d per dt dari dagger nk
D per dk AN K gitu ya. Udah. Nah, jadi secara umum ya kita bisa tuliskan lagi ya. Operator C. Sorry tulisannya jadi berantakan ya. Gak apa-apa. Operator C itu adalah minus E summation NMK gitu ya. ANM ini adalah turunan row ya. DTNM ditambah jumlahan NK ya minus I, sorry ini bukan plus tapi minus I, dari, saya harus hati-hati dengan tanda minus ya, nggak apa-apa ya, minus I NK operator ini, tapi kita ambil I-nya kita keluarkan aja, kita definisikan D per dt dari psi gitu ya, NK gitu, dengan psi NK adalah I A dagger NK D per dt D per dk sorry A NK gitu ya, sedangkan row A dagger NK dikalikan ANK, kita ambil harga harapnya gitu. Nah ini adalah rumus ya, operator current operator yang tidak perturbatif ini hampir eksak gitu ya. Nah bagaimana cara mendapatkan turunan terhadap waktu gitu ya, kita menggunakan prinsip Hamiltonian ya, prinsip Heisenberg sorry, bahwa turunan terhadap waktu dari suatu operator ya itu tidak lain adalah komutasi dia terhadap Hamiltoniannya sendiri. Ini lebih eksaknya, jadi ini ada I per H bar, I H bar ya, I H bar D per dt dari operator itu tidak lain adalah A dari komutasi Hamiltoniannya. Jadi teman-teman bisa masukkan tadi Hamiltoniannya yang awal, menghitung komutasi ya dari operator current misalkan, atau operator row. Jadi teman-teman pertama yang kita lakukan adalah mencari berapa misalkan komutasi A NK dengan Hamiltonian misalkan gitu ya. Nah dengan mendapatkan ini, kemudian kamu cari lagi A dagger NK dengan Hamiltonian gitu ya, satu persatu. Ini tergantung bentuk Hamiltonian tadi juga ya. Nah dari sini nanti kita akan menemukan persamaan gerak ya untuk C yang seperti ini gitu ya. Nah biasanya row itu bisa kita nanti, nah ini sekarang non perturbatif gitu ya. Sampai sekarang non perturbatif. Di sini adalah kontribusi dari interband ya, dan di sini adalah kontribusi dari intraband. Ini juga ada sebenarnya kontribusi intraband kalau N sama dengan M ya. Itu. Nah, untuk kontribusi misalkan kalian bisa mencari kontribusi order linear misalkan ya, J yang sebanding dengan sigma dikalikan medan listrik misalkan gitu ya. Nah untuk kontribusi order linear kalian bisa lihat bahwa D rho dt nanti kita bisa ekspansi ya, rho-nya itu ada rho 0 ya, yang diberikan oleh statistik Fermi-Dirac misalkan. Kemudian rho order 1 itu yang sebanding dengan medan listrik gitu ya. Rho order 2 itu yang sebanding dengan medan listrik kuadrat dan seterusnya. Nah, dengan melakukan ekspansi ini kita bisa mendapatkan berbagai macam order ya dari perturbasi yang kita dapat, bisa optik non-linear juga bisa masuk ke sini gitu. Jadi itu adalah penjelasan bagaimana kita bisa mendapatkan respons non-linear dari suatu interaksi elektron dengan foton. Terima kasih.